Ketemu lagi kita, ini ada klarifikasi Sam Habib, Nijar dan Mika di Balai Desa Delimas. Kondisi dan suasana memang begitu ricuh. Para penonton-penonton yang mau menyaksikan klarifikasi Nijar. Tadi info pertama, Nijar katanya ke Jakarta, tapi ini barusan datang dan pihak perempuan sudah berada di dalam dari tadi, Pak. Oke, simak terus. Seperti itu. Tolong damai orang kerbingan berdua betul. Sudah Sudah udah sudah. Sampai orang Temanggung rombongan. jika Iki waktu di mana lagi? pengarang ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala desa Tegarjo telah mengikuti proses pelaksanaan musyawarah penelitian. Hingga dalam hal ini pada kesempatan siang hari ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah Desa Delimas yang telah istilahnya memfasilitasi produk mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang kemarin telah bersama-sama menjaga ketertiban di dalam misalnya adanya persoalan ini. Kami apresiasi pada Apresiasi gitu. mereka semuanya telah berjalan sebagaimana harusnya, tidak anarkis. Kemudian selanjutnya kami juga terima kasih kepada pihak yang menggunakan cara kekeluargaan, karena ini memang acara istilahnya acara persoalan pribadi, sehingga dalam hal ini setelah ada kesepakatan di sana, telah selesai secara kekeluargaan dengan baik. Saya atas nama pemerintah Desa Tegarjo dan pemerintah mewakili pemerintah Desa Delimas juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Kemudian kepada masyarakat Tegarjo maupun masyarakat Nias, hendaknya sama-sama istilahnya kita menjaga ketenangan, kedamaian dan kerukunan di masyarakat, karena ini sudah selesai secara kekeluargaan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian dalam penggunaan medsos, hendaknya semua saja ini semuanya untuk pembelajaran semuanya. Tadi juga sudah disampaikan kepada Mas Nijar selaku istilahnya warga kami juga sudah minta maaf atas terjadinya kegaduhan ini. Kemudian dari Mbak Mega pun itu, kemudian dari Mas Mami juga sudah sepakat untuk dijadikan secara kekeluargaan. Jika dalam ini dianggap di sini bahwa ini adalah sudah selesai, kemudian nanti akan dibuat berita acara secara tertulis. Kepada semua masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian hadir di sini. Mudah-mudahan dengan kehadiran dengan semuanya ini, ke depan Desa Tegarjo, Desa Delimas, desa kita tercinta ini tidak menjadikan guyonan di media sosial. Ini jagalah tidak lanjuti dengan airnya. Satu, saya memohon untuk tidak mengkaitkan persoalan saya ini dengan majelis yang pernah saya khususnya kalau para benar kalau kesepakatan biaya langsung majelis kita ini adapun dengan saya acara-acara
dan juga kami beserta keluarga dan juga keluarga yang bersangkutan maupun keluarga dari suami yang bersangkutan maupun dari pihak Dewan Lokat. Alhamdulillah kami juga menyelesaikan permohonan jadi sekali lagi kami mohon maaf bahwasanya saya dan keluarga berkaitan dan kekacauan di semua perjalanan dan saya tidak ada mengulangi kesalahan yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Salawat, Beb. Allahu Akbar. Surabaya Pateni. Sisro. Iki aja jejer wong wedok. Kok lucu ya, Pak? Anak aku sih jejeri seneng banget. Zaman saat ini sih. Lagi dong. Ya ampun. Macane sapa kuwi? Sampeyan. Ada yang turun. Sing Artis baru belum? Atau maju belum? Pene kondisinya nak pene. Nonton apa, Dek? Sama pena. Aku nak tiba aku seneng ya kono. Sampai itu apa yuk? I love you so. Justru lagi kelingan kayak ini. Yang. Rame-rame itu tadi proses atau berlangsungnya mediasi dipertemukan kedua belah pihak oleh pemerintah desa Grimas dan Tegalrejo, Magelang. Siapa yang dipertemukan kedua belah pihak itu? Tadi kepala desanya sudah secara terang menyebutkan namanya Nizar, gitu, yang diberitakan Oknum Habib ini, dengan seorang wanita bersuami namanya siapa tadi, Mega kalau nggak salah. Mengapa dipertemukan? Karena kabarnya beberapa hari kemarin keduanya kepergok, gitu. Si Nizarnya kepergok sedang ngapeli siapa tadi, Mbak Mega di rumahnya, padahal suaminya lagi pergi kerja jauh di luar rumah. Jadi kalau komentar-komentarnya netizen, ngapain dia ngapelin rumahnya atau nemuin si Mega itu, yang dilakukan apa, Allah alam. Itu komentar-komentarnya siapa, nyenduk atau apa sih nyenduk. Yang tadi pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan, katanya begitu. Sehingga kepala desanya tadi ngomong untuk sudah tidak usah lagi diperpanjang, dianggap selesai. Cuman yang janggal adalah dalam forum tersebut tidak ada kehadiran sang suaminya si perempuan, gitu ya. Karena menurut saya adalah kuncinya itu, ya, kedua belah pihak antara NZ dan M itu saling memaafkan, ya. Memaafkan, oke, pertemuan kemarin dimaafkan, besok bisa bertemu lagi.
Ya persoalannya suaminya M itu memaafkan apa enggak? Itu loh Pak Lurah, Pak Kades. Ya intinya di situ tuh karena dia kabarnya punya suami gitu loh. Nah, kalau sang suami kemudian memaafkan, tidak memperpanjang kasus tersebut bisa selesai. Tapi kalau sang suami kemudian ternyata tidak mau dan tidak bisa memaafkan, akan memperpanjang ya membawa ke jalur hukum misalkan, ya belum selesai namanya. Dan ini kita tidak tahu karena tadi suaminya kan tidak ikut dalam mediasi tersebut. Jadi jangan terlalu menyederhanakan persoalan Pak Lurah. Satu itu ya. Yang kedua tadi Pak Lurah nyinggung-nyinggung agar semuanya menutupi aib seseorang. Ini yang perlu digarisbawahi ini. Perlu garis merah tebel nih Pak Lurah. Kalau peristiwa itu menyangkut antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, sementara antara kedua pribadi itu bukanlah orang yang selama ini memberikan tausiah, pengajian, bukan public figure lah ya, itu mungkin masuk kategori aib yang perlu ditutupi. Ini pelakunya, konon si Nizar ini, konon adalah punya majelis sholawat yang sangat populer di Tegalrejo, sering diundang dalam acara-acara sholawatan, pengajian. Ini tidak masuk kategori itu Pak Lurah. Mengapa? Orang yang suka memberikan tausiah, diikuti banyak orang, punya banyak jamaah, melakukan perbuatan zalim begini, ini memang perlu diumumkan ke publik. Apa tujuannya? Agar orang kemudian tahu bahwa apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu tidak perlu lagi untuk diikuti, karena dia sendiri tidak mampu menjadi uswah yang baik. Gitu loh Pak Lurah, bedakan. Jadi ini bukan dalam konteks mengumbar aib seseorang, tapi sedang dalam konteks menolong orang banyak, agar orang banyak tahu bahwa si Nizar ini memang kurang benar, tidak benar, kurang ajar, sehingga ke depan tidak lagi ada orang yang mau mengikuti acaranya karena dia sendiri tidak mampu menjadi uswah. Dia sendiri tidak sanggup menjadi contoh yang baik. Ya, kalau seandainya ditutup, tidak ada orang tahu, nanti dia tetap melakukan kejahatannya, perbuatan yang tidak senonoh itu di panggung-panggungnya dengan balutan sholawat itu ya. Sementara dia berbuat zalim kepada banyak orang kalau nggak diungkap begini. Nah, dengan diungkap seperti ini, diumumkan ke publik, maka dia sendiri juga akan mengevaluasi diri, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan orang juga tidak akan tertipu lagi, tidak akan mengikuti orang-orang yang tidak benar. Ya, diikuti kan harus orang yang benar, uswah hasanah, contoh yang baik, orang yang bisa menjadikan contoh dirinya sebagai orang yang baik, itu yang perlu diikuti, yang harus diikuti. Kalau orang yang tidak sanggup menjadi contoh yang baik, ya, tidak boleh diikuti. Nah, yang tidak baik kan diikuti. Nah, ini adalah konteksnya menolong dia sendiri dan menolong banyak orang. Ya, sama ketika Pak Lurah korupsi. Ya, itu aib ya. Itu bukan aib pribadi seseorang Pak Lurah itu, siapa Pak Lurah, tapi itu aib bagi masyarakat yang harus dibongkar. Makanya KPK ada operasi tangkap tangan, kemudian diumumkan ke publik, ke media, biar orang tahu ini kurang ajar, ini orang makan duit rakyat, makan duit banyak orang, agar dia kapok, agar orang menjadi tahu ternyata orang yang diidolakan selama ini adalah kurang ajar, melakukan tindak pidana. Nah, begitu loh. Bukan kemudian harus ditutupi loh, korup kok ditutupi, koruptor kok diminta disimpan, tidak usah diberitakan. Senang teman, nanti kejahatanmu menyangkut banyak orang, nggak ada yang tahu kamu terus-terusan melakukan kejahatan tersebut. Gitu, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.